kenang-kenangan untuk kenang-kenangan ya. Nah, misalnya mengembangkan ini media ini dengan augmented reality itu ditetapkan di awal dulu. Sehingga kalau kita mengacu pada prosedur riset pengembangan misalnya kan harus ada analisis kebutuhan di awal. Berarti kan disetting sedemikian rupa sehingga itu bermasalah terus kemudian dibutuhkan itu. Nah, ini yang disebut sebagai kecelakaan dalam alur metodologi penelitian. Jadi sesungguhnya kalau kita melakukan proyek-proyek pengembangan research and development itu seyogianya kan kita nggak tahu tuh sebenarnya itu apa yang harus dikembangkan kan gitu kan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Berarti kan kita harus studi dulu. Berarti dalam riset-riset kualitatif studi kebutuhan itu harus dilakukan secara mendalam. Dan agar terlihat jelas masalahnya apa dan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan pada masyarakat yang diteliti. Terjadi kelemahan pembelajaran. Oke, itu masalah ya, permasalahan umumnya. Tapi sebenarnya dia butuh apa? Ada perkara apa? Kenapa ada masalah pembelajaran? Apakah gurunya yang ngajarnya nggak baik? Ataukah medianya yang tidak menarik? Ataukah sumber belajarnya yang dangkal? Ataukah suasana kelas yang tidak kondusif? Kan kemungkinannya kan itu harus ditelusuri mana yang menjadi akar masalahnya. Sebab kalau kita tetapkan mengembangkan media, nah belum tentu akar masalahnya itu. Bisa jadi akar masalahnya adalah lingkungan belajar yang kurang kondusif. Karena gedungnya mau roboh gitu ya. Ya, berarti nggak butuh pengembangan media ya. Yang butuhkan adalah memberikan dana untuk pembangunan gedung. Pembelian AC misalnya. Itu kira-kira. Eh, jadi kira-kira kan kita belum belum tahu apa yang harus dikembangkan. Jadi studi kebutuhan harusnya eh, di awal. Gitu ya. Nah, bagaimana kita berpijak untuk riset-riset R&D? Ya seharusnya pakai literatur review dulu. Literatur review pada umumnya permasalahan pembelajaran itu ini sehingga kita bisa menetapkan masalah pada seperti ini. Kemudian ditelusuri analisis kebutuhan untuk media. Pun kalaupun seperti itu mau difokuskan ke media, kan ceritanya belum tahu media kayak apa sebenarnya yang dibutuhkan. Apakah iya yang dibutuhkan itu media berbasis digital? Belum tentu kan? Bisa jadi di sana nggak ada akses listrik, nggak ada akses internet, sehingga nggak bisa itu. Nah, jadi kira-kira kebutuhan itu tidak datang dari karangan kita, tetapi datang dari ini apa dari masalah yang kita tulis. Nah, itu. Tapi penelitian sekelas R&D itu kan bisa menjadi penelitian yang sangat hilirisasi ya, sangat hilirisasi bila memang analisis kebutuhannya dilakukan dengan sangat baik, mendalam, melibatkan kualitatif yang sangat fenomenologis ya, dan melibatkan penelitian kuantitatif. Bisa mix method sejak awal tuh, sejak analisis kebutuhan, kemudian mengembangkan, terus baru uji coba. Uji cobanya ya tidak hanya eksperimen, tetapi juga uji coba ala-ala kualitatif. Gitu. Dan ideal bila itu dilaksanakan multi years, mungkin 3 tahun, mungkin butuh 4 tahun. Tahun pertama dan kedua mungkin studi awal, tahun ketiga itu pengembangan, tahun keempat itu uji coba. Nah, riset terapan semacam itu yang terbaik adalah yang waktunya panjang. Gitu. Tapi ketika penelitian sekelas terapan itu dilakukan dalam 1 2 semester, itu timbul pertanyaan, Pak iya prosedur itu bisa dilakukan dengan sangat ilmiah ya, gitu. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Itu ya. Nah, kemudian problem kedua adalah eh, contoh lain dari kecelakaan metodologis di dalam riset R&D itu kalau kita kemarin membedakan riset, bedanya apa riset sarjana, magister, dan doktor. Nah, itu tidak ditentukan sesungguhnya oleh jenis metodologi. Jadi bukan berarti metode penelitian action riset PTK itu nggak boleh di S2. Nggak ada aturan itu. Di S3 nggak boleh PTK, nggak ada aturan itu. Ya, jadi itu hanya cara atau hanya alat. Sepanjang itu dibutuhkan dan bisa digunakan untuk melihat fenomena yang lebih komprehensif, itu bisa dipakai. Sedangkan adanya kebijakan ini dilarang, ini tidak boleh, itu biasanya karena ada faktor-faktor non substantif yang mengakibatkan itu tidak boleh. Gitu ya. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu, kecelakaan metodologis yang sering terjadi misalnya dalam riset R&D, misalnya gitu ya, ketika kita ingin membedakan apa bedanya satu dengan R&D,
S2 dengan R&D, S3 dengan R&D. Seharusnya satu S2, S3 dalam kualitas riset itu ditentukan oleh kedalaman kajiannya, kedalaman kajiannya. Sampai ke level doktoral berarti semakin ke filosofis. Tetapi yang kadang-kadang terjadi, meskipun tidak semuanya, yang umumnya terjadi adalah klasifikasi S1, S2, S3 dalam riset terapan, misalnya dalam R&D, itu kalau S1 itu sekian langkah, sampai prototip saja, kan itu ya. Nanti S2 sampai langkah ini, nanti S3 baru lebih lengkap. Berarti S1, S2, S3 dalam riset R&D tidak ditentukan oleh kedalaman, tapi hanya ditentukan dari panjang pendeknya prosedur. Nah, ini kecelakaan yang kedua itu di situ. Jadi kalau hanya hub ini sampai ini saja untuk yang S1, tapi ini sampai ini untuk S2, tapi ini sampai untuk S3, sekian langkah untuk S3, langkahnya lebih banyak gitu ya, sampai ke tahap yang ke berapa gitu ya. Ya, itu dianggap S3. Padahal bukan itu esensi dari kedalaman riset. Berarti riset-riset itu mau metode apapun, mau R&D, mau kualitatif, mau kuantitatif, atau jenis-jenis metodologi yang spesifik yang lain, apapun bisa digunakan. Sepanjang bisa mengantarkan untuk mencapai level kesarjanaan, ke level penguasaan-penguasaan dan aplikasi teoritis untuk magister, dan sampai mengantarkan riset ke tahap yang filosofis. Bila itu bisa, pakai metode apapun, itu tidak menjadi masalah. Dan gitu ya Pak Ibe. Nah ini kira-kira penjelasan dari berbagai pengalaman aktivitas kita penelitian. Nah ini argumen mengapa berpihakan metodologi itu nanti saja. Jadi bergantung apa yang sebenarnya ini kita lakukan, kemudian karakter subjeknya bagaimana, kemudian kita butuh metode apa ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, nah, Bapak Ibu kita kembali ke pertemuan awal kita tentang epistemologi pendidikan seni. Nah, selain pertimbangan karena berdasarkan fokus yang diteliti, yang kedua adalah pertimbangan epistemologi bidang ilmu, Bapak Ibu. Yaitu kita berada dalam kajian yang mana. Kalau kajian kita adalah kajian yang bersifat interpretatif, ya kan, interpretatif dalam paradigma interpretatif, berarti mau tidak mau riset kita harus diselesaikan dengan metode-metode dengan pendekatan kualitatif. Kemudian yang kedua, bila saya membutuhkan hasil pasti yang sangat objektif, berarti kita ikut tradisi risetnya ilmu-ilmu pasti. Berarti kita positivistik. Berarti kita pakai kuantitatif. Kan begitu kira-kira. Atau bisa saja kita berada di tengah-tengah. Kita butuh kuali, kita butuh kuanti gitu ya. Atau sama-sama eksperi. Saya harus melakukan treatment, tapi treatment manusia. Berarti kan post positivistik. Karena dinamika manusia itu sangat kompleks, jadi pun kalau itu eksperimen tidak bisa eksperimen penuh, gitu ya. Nah, itu. Jadi kita harus melihat bagaimana posisi kajian kita secara epistemologis, gitu ya. Ini pilihan metodologi ya, Bapak Ibu ya. Metodologi secara umum. Untuk pilihan teknik analisis kita bahas di bab kelima, ya. Itu berkaitan dengan nyambung ke studi interdisiplin yang kemarin kita sudah bahas. Itu Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau saya ingin mengungkap nilai-nilai pada suatu fenomena yang saya teliti, berarti itu interpretatif paradigmanya. Kalau interpretatif berarti hanya bisa diselesaikan dengan maaf, dengan pendekatan kualitatif. Metodenya apa? Silahkan cari yang paling cocok sesuai dengan karakternya. Nanti ada contoh. Nah ini, Bapak Ibu, kita harus lihat track kita. Bisa jadi nanti riset Bapak Ibu itu sangat interpretatif. Berarti mirip-mirip dengan riset kesenian oleh dokter-dokter bidang seni murni, gitu ya. Sangat-sangat kualitatif. Wah, gini kira-kira. Kemudian bisa jadi penelitian kita berupa penelitian kelas, settingnya manusia, semua perilaku belajar harus dihitung, kan gitu ya. Semua perilaku belajar untuk membuktikan data itu harus dihitung.
Hasil belajarnya harus akurat, hasil belajar sebelum kegiatan dan pasca kegiatan atau prioritas poskos harus diukur dan dibandingkan, dicari peningkatannya. Itu kan butuh statistik. Dicari siapa yang paling tinggi skornya, ada kebutuhan untuk mencari daya bedanya, berarti butuh statistik. Berarti penelitiannya penelitian kuantitatif. Nah, bergantung sejauh mana statistik yang ingin dicapai. Kalau hanya ingin melihat naik dan turunnya, kalau ingin melihat yang tertinggi terendah, dominasinya, yaitu cukup statistik deskriptif. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu pertimbangan dari sisi epistemologis. Nah, bagaimana penerapan kita dalam rancangan penelitian nanti? Hanya ada tiga ini Bapak Ibu yang wajib Bapak Ibu tetapkan ketika membuat draft penelitian. Kira-kira inilah yang nanti akan dipresentasikan di pekan ke 14 dan 15. Bapak Ibu. Kira-kira ini ya. 2 minggu lagi, insya Allah kita sudah masuk sesi presentasi tiap-tiap mahasiswa. Hanya tiga aspek ini saja, Bapak Ibu. Kalaupun ada tambahan ya nanti hanya tambahan ya. Paling-paling tambahannya adalah literatur review. Ya, literatur review saja untuk melihat research gap-nya saja. Jadi masalah model dan pilihan metodologis. Ini saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan bimbingan pada promotor, nggak usah bawa banyak-banyak dulu. Ya cukup masalah dan fokusnya apa. Masalah fokus maksudnya masalah umumnya apa, masalah khususnya apa. Atau Prof. Cacap sering menyebut sebagai apa, siapa, di mana. Apa yang diteliti, siapa yang diteliti, di mana lokusnya. Ya kan? Ya, saya lebih suka menyebut itu masalah umum dan masalah khusus. Ya, masalah usus biasanya dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bagaimana, bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Kemudian model teoritik yang beberapa pertemuan lalu sudah kita diskusikan. Ada contohnya, jangan lupa Bapak Ibu mengembangkan itu. Kemudian pilihan metodologis. Saya mau kuali, kuanti, atau campuran. Kalau kuali, kuali yang mana? Gitu ya. Ini jadi hanya sesimpel ini Bapak Ibu untuk sebuah proposal penelitian apapun itu. Mau penelitian akademik maupun penelitian untuk proyek. Bapak Ibu. Nah, kalau penelitian akademik itu biasanya sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Maka panduan penelitian, entah itu panduan disertasi, tesis, skripsi, itu biasanya bersifat fleksibel. Biasanya di panduan itu pasti tertulis apabila kecenderungan berbeda, maka dapat disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing. Termasuk urutan babnya, mau pembahasan itu hanya satu bab, bab 4 saja boleh, atau dipecah dalam bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, bab 4 itu masalah satu, bab 5 pembahasan masalah 2, bab 6 pembahasan masalah 3 itu juga silakan. Itu biasanya sesuai bidang ilmu masing-masing. Tapi kalau panduan itu panduan untuk proyek yang didanai, mau nggak mau kita harus tunduk 100%. Jumlah halaman kalau nggak sesuai, kan ditolak. Kira-kira gitu. Karena ada seleksi administrasinya. Tapi sangat administratif kalau kompetisi itu. Sangat administratif. Baik administratif dari segi template-nya maupun administratif dari segi usulan pendanaannya. Dan tidak sempat akan direview soal hasil penelitiannya. Hanya ditagih luarannya ya. Untuk dikerjakan beneran atau tidak, wallahu alam. Gitu ya. Kalaupun dikerjakan entah mengarang indah atau benar-benar berbasis data, tidak ada yang tahu. Karena faktanya di dalam review-review itu kadang-kadang hanya luaran saja. Jadi keberhasilan riset tidak dilihat dari temuannya, tapi hanya dilihat dari tercapai tidaknya luaran. Itu kira-kira HP. Nah, ini ada perbedaan paradigma antara riset project dengan riset akademik atau untuk mendukung kualifikasi studi tertentu. Nah, dalam riset untuk mendukung kualifikasi tertentu selain selevel skripsi, tesis, disertasi misalnya, itu substansi itu lebih utama untuk dilihat. Itu Bapak Ibu. Nah, eh, ada beberapa pertanyaan nanti Bapak Ibu yang kita diskusikan, tapi terlebih dahulu ini mengulang dari mungkin materi jenis-jenis metodologi ketika Bapak Ibu S2 atau S1 ya. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis metodologi yaitu studi fenomenologis, studi naratif, grounded teori, studi kasus, studi tindakan,
atau etnografi, atau riset-riset lain seperti digital etnografi, penelitian historis, analisis konten, dan macam-macam. Ya, kita sudah nggak diskusi tentang jenis-jenisnya apa saja karena di berbagai buku sudah banyak. Yang terpenting adalah atas dasar apa saya harus memilih fenomenologis. Atas dasar apa saya harus memilih studi kasus. Atas dasar apa kasus saya itu ganda sehingga disebut double case study. Atau atas dasar apa saya harus memilih lebih dari dua kasus atau disebut sebagai multiple case study. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah alasan itu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah meringkas kira-kira fokusnya apa, tujuannya apa. Bila Ibu dan Bapak ingin menggali pengalaman ini dalam penelitian kualitatif ya, Bapak Ibu. Bila keinginan kita ingin menggali pengalaman subjek individu terhadap satu fenomena, contoh saja sebuah penelitian berjudul pengalaman perajin dalam tidak misalnya. Berarti kan itu ingin menggali pengalaman hidup subjektif individu ataupun kelompok dalam satu fenomena. Berarti itu lebih cocok menggunakan fenomenologi. Ya, ya menggali makna dan esensi pengalaman dari seseorang. Atau contoh yang kedua adalah dalam penelitian sosial, misalnya judulnya konstruksi sosial guru seni budaya terhadap penerapan kurikulum merdeka yang berbasis Cambridge kurikulum, misalnya. Itu kira-kira Pak Ibu. Nah, misalnya di dalam argumen peneliti di latar belakang itu dituliskan bahwa kurikulumnya kurikulum merdeka, spiritnya spirit Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji eh, siapa yang tokoh-tokoh Islam yang lain yang tokoh pendidikan atau yang tokoh Aceh itu yang baru dapat penghargaan misalnya. Dari tokoh-tokoh Nusantara. Spiritnya itu kan kalau di dalam naskah kurikulumnya. Tapi faktanya CP-CP atau kompetensi utama di dalam kurikulum Merdeka yang seni budaya itu merujuk pada alur pembelajaran Cambridge. Kan ada dua kontradiksi gitu ya. Spiritnya itu menggunakan rujukan tokoh-tokoh pemikir pendidikan Nusantara, tapi justru penyusunan CP-nya itu 100% sama dengan Cambridge Curriculum. Elemennya pun sama. Experiencing, making, thinking, and working artistically, impacting. Itu kan 100% sama dengan Cambridge untuk yang seni rupa. Bagaimana guru memahami itu, bagaimana guru memainkan peran dalam menyusun materi. Di satu sisi ada tuntutan kurikulum, di sisi lain harus mengakomodasi yang lain. Gitu. Nah itu ini diungkap. Kalau inginnya seperti itu berarti yang cocok fenomenologis. Jadi boleh jadi kita menetapkan saya mau yang kualitatif. Oke, itu mungkin bisa ditetapkan di awal. Tetapi jenis kualitatif yang mana nggak bisa ditentukan di awal. Itu harus dilihat dari masalah kita itu ingin mengungkapkan seperti apa, ingin menanyakan seperti apa, baru metodologi itu dipilih. Kemudian yang kedua, bila seorang peneliti atau kita itu ingin melihat ingin menggambarkan nilai, kebiasaan-kebiasaan atau makna-makna sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari. Berarti kan seorang peneliti harus membuntuti dalam tanda kutip, ya. Membuntuti atau ikut menjadi bagian di situ berhari-hari untuk melihat kebiasaan mereka, budaya mereka, perilaku mereka, bahasan mereka, nilai-nilai yang diyakininya. Gitu. Kalau seperti itu, pola perilaku yang ingin diungkap, berarti lebih cocok dengan studi etnografi. Cirinya adalah si peneliti dalam tanda kutip kayak membuntuti gitu. Ingin menyelami kehidupan mereka sehari-hari itu seperti apa sehingga terjun langsung ke lapangan. Nah, tidak jarang riset-riset etnografi itu dalam beberapa contoh itu mereka menjadi bagian dari masyarakat itu. Ikut serta, misalnya ada gotong royong ya ikut gitu. Ya dalam rangka mendalami bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam satu kelompok masyarakat tertentu yang diteliti. Riset etnografi misalnya, kalau Bapak Ibu pernah kuliah dengan Prof. Cacep, riset S2-nya dan S3-nya itu adalah riset etnografi. Riset S2-nya beliau itu tentang antropologi kesehatan. Bagaimana sebuah kelompok masyarakat di daerah Aji Barang Kulon, di Banyumas itu mengkonsumsi tempe bungkrek. Mengapa itu dilakukan, bagaimana itu berrelasi dengan pola perilaku sehari-hari. Itu diteliti.
berbulan-bulan gitu ya. Sampai masyarakat sana itu kenal dengan beliau sehingga kalau ke sana itu masih mengingat tokoh-tokohnya ya. Sampai punya hubungan persaudaraan ya itu karena lama ya biasanya para peneliti-peneliti etnografi itu kenalannya banyak ya, ya karena ikut terlibat lama gitu dalam dalam itu. Ini kan bakat-bakatan Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang introvert, nggak cocok dengan riset etnografi. Tapi bagi orang-orang yang pandai bergaul, pandai menyesuaikan diri, itu bisa dengan etnografi. Jadi kadang keterampilan peneliti itu juga menentukan. Kalau memang nggak biasa untuk berbaur dalam masyarakat, ya riset etnografi mungkin sulit dilakukan karena faktor keterampilan si penelitinya. Kemudian bila si seseorang itu ingin mendokumentasikan, ya, seorang peneliti ingin mendokumentasikan kisah hidup dan pengalaman personal ya yang diceritakan secara runtut dulu seperti apa ya kan dalam rangka memahami makna dari cerita yang dibangun individu direlasikan dengan cerita-cerita lainnya berarti itu ciri khasnya studi naratif jadi mengalur ya kayak orang cerita itu kira-kira Bapak Ibu nah atau lebih sederhana dalam bentuk studi kasus ya satu kasus atau unit tertentu yang memiliki keunikan. Jadi dalam riset umumnya itu meneliti sesuatu karena ada masalah. Nah, dalam studi kasus bisa jadi masalah itu bukan berarti perkara yang riskan ya, bukan berarti perkara yang menunjukkan kerentanan. Tidak berarti begitu, tapi sesuatu eh, apa ya fenomena yang unik ya, yang hanya ada di situ, yang itu khas ya, yang itu menarik, nah, itu bisa disebut sebagai studi kasus atau para peneliti menyebut sebagai keunikan kasus, ya, keunikan kasus. Jadi makna kasus di sini itu adalah sesuatu yang spesifik terjadi. Sehingga nggak mungkin digeneralisasi ya. Bukan kasus itu adalah sebuah perkara itu, tidak pidana misalnya tidak. Atau bisa berfokus pada ingin melihat bagaimana perubahan perilaku itu terjadi ketika ada treatment tertentu. Berarti perlu menggunakan apa namanya studi tindakan. Banyak sekali Bapak Ibu, termasuk turunan-turunan dan pengembangan dari metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang basic-basic itu ya fenomenologis, etnografis, studi kasus itu basic. Tapi karena ilmu itu berkembang interdisiplin, kajian semakin luas sehingga penelitian kualitatif termasuk juga penelitian seni yang ada di dalamnya itu memiliki kecenderungan merelasikan antar metode. Sehingga Prof. Cecep dalam bukunya menyebut sebagai multi method atau multi metodologi sebagai implikasi atau sebagai dampak dari relasi bidang ilmu, gitu ya, atau sebagai apa ya variasi kekhususan pada riset-riset dengan paradigma interpretatif, ya kan? Tentu nggak bisa disamakan, sama-sama kualitatif. Riset antropologi dengan riset sastra itu kan berbeda. Sastra kan bisa mengkaji teks atau bisa mengkaji kelompok sastranya. Kalau kelompok sastra bisa pakai cara-cara ala ilmu sosial atau ilmu budaya. Tapi kalau mengkaji teksnya teks sastra itu kan metodenya spesifik, sehingga muncul jenis metodologi analisis konten yang datanya dokumen ya. Jadi karakteristik riset sastra, riset seni rupa yang datanya sama-sama dokumen itu hampir kecenderungannya sama. Ada analisis konten, analisis formalistik gitu ya. Ini eh, kira-kira Bapak ya. Ini tentu materi yang ada di S1, S2 gitu ya. Hanya saja dulu mungkin kita sekedar membaca jenis-jenisnya seperti ini, tetapi sekarang kita lebih melihat mengapa itu harus digunakan. Itu Bapak Ibu. Jadi kita berpikirnya induktif. Jadi riset kita seperti apa, kebutuhannya kita seperti apa, baru memilih metode yang jadi metodologi tidak ada istilah metode yang dianaktirikan, itu tidak ada. Tidak ada istilah metode PTK itu tidak boleh, tidak ada istilah itu. Studi kasus itu tidak boleh, nggak ada istilah itu. Yang ada adalah penggunaan metodologi dipilih berdasarkan kebutuhan yang dilihat dari promotor, dari penguji itu seperti itu, kan gitu ya. Nah, bila ada anggapan bahwa misalnya PTK nggak boleh karena ini, PND nggak boleh karena ini, itu barangkali karena pandangan dari aspek non substantif, aspek-aspek teknis ya, karena cenderung begini, cenderung berpola,
cenderung copy paste itu kan hal-hal yang di luar substansi penelitian. Tapi kalau dari sisi substansi penelitian, apapun metodologi itu bisa dilakukan, bergantung kebutuhan itu tepat atau tidak. Jadi metodologi hanyalah cara. Tidak ada riset disertasi, kalau dia pakai etnografi itu berarti juara, kalau pakai riset tindakan itu berarti tidak juara, misalnya. Enggak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu untuk konteks riset akademik. Tapi kalau untuk riset-riset berdana, riset proyek punya dana gitu kan, ya kita tentu harus ikut ya. Kalau kita main di lingkup riset-riset hilirisasi kan nggak mungkin pakai riset kualitatif fotografi kan, nah, kan gitu kan nggak cocok ya, itu kalah nanti nggak bersaing. Bapak Ibu riset keilmuan tapi untuk proyek ya nggak mungkin lolos atau peluang lolosnya kecil ya karena tujuan pendanaannya itu memang ada orientasinya untuk masyarakat, untuk pembangunan apa untuk SDGs ya. Berarti idealisme sebagai peneliti itu harus disisihkan ya, dalam beberapa konteks untuk melihat proyek apa yang sedang kita tuju. Itu keterampilan tersendiri ya. Keterampilan untuk mengakses dana itu skill tersendiri. Tapi sisi lain keterampilan untuk meneliti secara akademik itu juga skill yang berbeda. Nah, Bapak Ibu ada beberapa dilema di dalam penetapan metode penelitian yang sering terjadi. Ya, dilema yang sering terjadi yang pertama adalah ini. Nah, silahkan kita berdiskusi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah boleh meneliti kualitatif di lingkungan atau di tempat atau kelompok kita sendiri atau di institusi tempat kita kerja sendiri? Silahkan tanggapan Bapak Ibu. Silahkan. Misalnya Bu Rima punya sanggar. Namanya sanggar apa Bu Rima? Sanggar Sekar Kedaton, Mas Eko. Sekar Kedaton. Pendirinya Bu Rima, CEO-nya Bu Rima. Tapi meneliti di instansinya sendiri itu menurut Bapak Ibu dalam riset kualitatif itu boleh atau tidak? Ada yang mengatakan itu nggak boleh karena itu nanti bias. Penelitian kan harus objektif. Wah, gitu. Masa apa jeruk makan jeruk? Ah, itu ya. Silahkan versi Bapak Ibu gimana? Silahkan. Ya, berarti komting nih ya, yang Fardu Ain menjawab ya. Komtingnya Pak Kudam atau siapa? Pak Bangkit, Pak. Oh, Abang Git. Berarti komting. Silahkan. Komting, Pak Bangkit. Pak, sebagai komting boleh memberi surat tugas kepada siapa? Mungkin saya Pak Eko nyoba ini. Oh, monggo Pak Budi. Ya. Gitu. Ya, terkait dengan ini ya, apa di institusi atau di tempat sendiri. Eh, jadi sudah tadi ada gambaran dari Pak Eko bahwa itu menjadi bias ya, bias. Ya, biasnya itu mungkin bermacam-macam begitu ya. Ada yang bias terkait dengan masalah misalnya begitu ya. Jadi mulai dari misalnya masalah itu masalahnya mungkin digiring sesuai dengan kebutuhan tempatnya itu. Kalau kalau biasanya seperti itu ya masalah gitu ya. Sehingga ini supaya memenuhi tujuan dari lembaga itu sendiri gitu ya. Ini tidak fair melihat apa kondisi yang ada di lapangan permasalahan sebenarnya gitu. Itu ya seperti itu sehingga pada langkah-langkah berikutnya karena di penentuan masalah sudah mulai apa, tidak fair atau bias tadi, itu maka berikutnya pun juga demikian ya, menentukan apa, untuk metodologi penelitiannya maupun mungkin nanti apa, pengambilan datanya pun juga demikian. Di datanya bisa juga nanti menjadi tidak fair terkait dengan bisa dikurangi atau ditambahkan begitu supaya cocok dengan tujuan begitu ya. Ini yang bahaya memang seperti itu. Tetapi kalau di sisi yang lain, kalau kita bisa mencoba mengeliminir atau bahkan meniadakan sama sekali gitu ya, bias atau ketidakfairan tadi, itu sebenarnya juga boleh-boleh saja ya. Jadi mungkin apa meminjam peneliti lain untuk masuk ke anggota penelitian kita begitu ya. Misalnya kalau ini apa penelitian yang punya anggota begitu ya. Nah, itu seperti itu sehingga fair kita tetap berdiri sebagai kalau di situ kelompok sebagai pimpinan atau anggota ya
di situ saja begitu ya, tidak sebagai peneliti gitu. Itu Oke. bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Ya, terima kasih. Itu mungkin. Oke. Terima kasih Pak Budi, sangat luar biasa perspektif dari Pak Budi. Ada perspektif lain boleh dari Bapak Ibu kalau ingin menyampaikan? Atau saya analogikan begini Bapak Ibu. Di institusi, misalnya di kampus ya, atau di sekolah itu kan sering ada audit ya Bapak Ibu ya. Ada audit mutu eksternal, ada audit mutu internal ya. Audit audit eksternal dan audit internal. Eksternal itu kayak akreditasi BAN PT, akreditasi Lamding, atau akreditasi internasional, Akuin misalnya. Menurut Bapak Ibu yang lebih objektif untuk melihat apa namanya, melihat kekurangan kelebihan dari sebuah institusi itu auditnya eksternal atau internal Bapak Ibu? Yang kira-kira bisa memberi gambaran objektif. Eksternal, Bapak. Eksternal ya. Tapi faktanya ada juga audit internal ya Bapak Ibu ya. Kan itu. Nah, jadi sebenarnya menurut Pak Kudam yang menjawab itu eh, boleh atau tidak meneliti kualitatif di lingkungan sendiri, tempat sendiri, kelompok sendiri, bahkan meneliti kita sendiri itu boleh nggak menurut Pak Kudam? Ini sebenarnya ada beberapa kasus gitu, kasuistik ya, bukan kasus. Jadi eh saya ngelihatnya itu malah kakak kelas kami, Bapak. Jadi beberapa ada yang meneliti kelas seperti itu saya dapat kabar diperbolehkan. Terus mungkin yang berbasis teknologi kayak saya itu kan kakak kelas kami itu Pak Wanda contohnya Bapak itu beliau juga kalau nggak salah punya invensi apa, alat teknologi apa, tapi beliau mengangkat itu sebagai bahan disertasinya. Cuma nanti kan kayak semacam angket ya, kuesioner kan orang lain. Jadi contohnya Pak Wanda itu ingin mengukur seberapa efektif alat atau teknologi yang beliau sudah kerjakan gitu Bapak. Nah, sepanjang saya ngobrol dengan beliau itu ternyata boleh Bapak seperti Hmm. itu. Nah, itu sebenarnya saya juga pernah ada mau pertanyaan seperti ini tapi malah ditanyakan Pak Eko. Nah, ini jadi ya Baik, sekalian saja Bapak mungkin biar kami ya. clear untuk disertasinya ke depan gimana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kudam. Bapak Ibu, saya beberapa kali menguji ya, saya beberapa kali ikut menguji baik skripsi, tesis maupun disertasi. Beberapa pengajar mengatakan bahwa kalau penelitian kualitatif, kamu meneliti di mana? Oh, di sekolah saya sendiri. Ya, sebaiknya jangan di sekolah sendiri, cari yang lain. Nanti datamu bias, masa meneliti diri sendiri ya, mereka gitu ya. Itu yang mengatakan begitu. Boleh nggak sih seorang peneliti itu ingin, ya sekarang kita nggak bicara soal metodologi. Boleh nggak sih kalau kita ingin meneliti bahkan diri kita sendiri, atau ingin meneliti tempat kita sendiri, meneliti institusi kita sendiri, meneliti keluarga kita sendiri, meneliti lingkungan kita sendiri yang mama kita menjadi bagian dari komunitas itu gitu ya. Ya, kan pertanyaan boleh nggak meneliti semacam itu ya. Kalau pertanyaannya boleh, lantas metode kualitatif mana yang tepat untuk itu ya. Kalau beberapa pengajar mengatakan bahwa jangan karena bias kan itu ya. Ya, kalau jawaban awalnya adalah boleh, berarti harus ada metode penelitian yang berpihak atau bisa kita gunakan untuk meneliti bisa diri sendiri, institusi sendiri, tempat kerja sendiri, Bapak Ibu. Ada klasifikasi ini, Bapak Ibu. Saya akan beri ilustrasi bagaimana seorang peneliti meneliti dirinya sendiri atau komunitas sendiri atau lingkungan sendiri, ya metode apa yang bisa dipakai. Ya, kalau kita menggunakan metode studi kasus, jelas jangan meneliti dirinya sendiri, kan gitu ya. Kan nggak mungkin tuh studi kasus meneliti diri sendiri, meneliti lingkungan sendiri. Kalau ingin studi kasus, cari lokasi di luar peneliti. Karena posisi peneliti kan perlu ada jarak. Ya, bahkan kadang-kadang observasinya tidak observasi partisipatif, tapi non partisipatif atau tidak terlibat.
Berarti ada metode lain. Ada ilustrasi begini. Bila ada seorang peneliti yang pertama, ialah seorang dosen. Nah, misalnya saya, Bapak Ibu adalah seorang dosen gitu ya. Eh, atau saya misalnya, seorang dosen ingin mengungkapkan pengalaman saya dalam mengelola pembelajaran dengan kurikulum baru. Nah, sekarang kan berganti Permendikti dari tahun 2020, ganti 2023, kemudian ganti lagi karena menterinya ganti lagi, ganti revisi Permen 5 berapa? 39 tahun 2025. Kemudian berubah kurikulum menjadi dari MBKM menjadi berdampak. Saya ingin mengungkapkan pengalaman saya dalam mengelola pembelajaran itu, serta saya ingin menunjukkan bahwa mahasiswa saya itu punya respon atas apa yang saya lakukan. Nah, bila seorang peneliti, itu misalnya dosen atau guru, ingin mengungkapkan pengalamannya, ini contoh ya, kebetulan dalam mengelola pembelajaran dengan kurikulum baru, serta ingin melihat respon mahasiswa selama kebijakan OBE dilakukan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru, berarti itu bisa dilakukan dengan riset autoetnografi. Ya, jenis riset kualitatif dengan autoetnografi itu adalah variasi dari riset etnografi. Ada autoetnografi, ada etnografi visual, visual etnografi, terus ada lagi virtual atau digital etnografi, itu yang dipakai oleh Bu Rahina dalam disertasinya. Ada visual etnografi, ada etnografi tradisional, dan macam-macam ya. Kalau yang autoetnografi ini bisa digunakan ketika seorang peneliti ingin berbagi pengalaman. Cirinya bagaimana atau karakteristiknya bagaimana? Yaitu si peneliti adalah si instrumen itu sendiri. Atau maaf ini harusnya di spasi ya. Peneliti sebagai key instrumen. Jadi peneliti sebagai instrumen kunci. Siapa instrumennya? Ya penelitinya itu sendiri. Ya kan? Karena dia menyampaikan bagaimana pengalamannya. Terus kemudian bagaimana pengalaman pribadi direfleksikan secara kritis. Pengalaman saya sebagai dosen dalam mengajar, menerapkan ini. Jadi status saya sebagai dosen sekaligus sebagai peneliti. Karena saya meneliti pengalaman saya sendiri ya, untuk saya tulis secara ilmiah dan saya bagikan kepada yang lain. Ya. Nah, direfleksi secara kritis. Kemudian ada narasi. Jadi gayanya itu gaya naratif. Kemudian bercerita ya, atau kisah hidup sebagai bentuk penyajian. Jadi ciri khas penyajiannya itu narasi, Bapak Ibu. Menyajikan, menuliskan pengalamannya dari alur ke alur. Biasanya di dalam artikel-artikel publikasi yang menggunakan autoetnografi itu menyebut sebagai saya tidak saya melakukan ini, saya ini saya pilih, ini saya tentukan. Mengapa? Karena pengalaman. Jadi subjeknya disebutkan saya. Jadi pasti kalimat-kalimat yang dipakai adalah kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Ini sekaligus membantah ketika ada yang menganggap tulisan ilmiah itu harus kalimat pasif. Tidak selamanya begitu, karena ada jenis penelitian yang mengungkapkan cerita atau kisah hidup. Ini kira-kira ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat contoh tulisan autoetnografi, ada sebuah buku yang pernah saya baca ya. Saya pernah melayout buku itu, buku hasil penelitian, penelitiannya oleh Profesor Puji Astuti, dosen bahasa Inggris itu. Beberapa kali dia meneliti dengan gaya-gaya naratif, dengan autoetnografi. Pengalaman dia mengajar dengan Elena waktu itu, tahun apa ya itu? Mungkin tahun 2000 COVID itu. Pengalaman dia mengajar dengan Elena seperti apa, bagaimana respon mahasiswa itu ditulis. Itu autoetnografi. Ya, bukunya namanya cross section learning apa itu ya. Bukunya warnanya merah. Nanti bila Bapak Ibu ingin melihat bisa kontak beliau untuk membeli ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada ilustrasi lagi. Seorang peneliti yang juga seorang pengelola kesenian, ceritanya dia itu manajer kesenian ya. Atau kalau mau dianalogikan, peneliti adalah seorang kepala sekolah, misalnya. Atau peneliti adalah seorang guru. Nah, ini ceritanya seorang pengelola kesenian, dia melihat redupnya antusiasme anggota komunitasnya dia dalam berkesenian. Hal ini mendorong peneliti untuk mengubah pengelolaan. Jadi peneliti sekaligus sebagai pengelola, manajernya atau kepalanya. Ya. Dia melihat
masalah itu, dia berupaya untuk mengubah pengelolaan dengan strategi tertentu, strategi X ya. Peneliti ingin melihat apakah ada perubahan perilaku berkesenian dari anggota komunitas antara sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau seperti ini keinginannya, dia meneliti di komunitasnya sendiri. Kalau yang pertama, ini jelas meneliti dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri ya. Saya sebagai pelaku meneliti saya sendiri, aktivitas saya itu autoetnografi. Tapi bisa saja posisi meneliti sendiri itu, meneliti kita itu dalam konteks kelompok. Oh ya, kita berada di bagian kelompok itu. Nah, berarti ini jenis yang kedua. Kita berada di komunitas kelompok itu, kebetulan kita pemimpin, kita leadernya. Nah, berarti bisa menggunakan action research karena si peneliti ingin melihat apa dampak yang dihasilkan ketika mengubah strategi tertentu. Nah, ini action research. Action research adalah bagian dari penelitian kualitatif dalam penelitian tindakan. Di dalam riset-riset pendidikan, penelitian pendidikan, ini metode action research itu dipinjam, Bapak Ibu. Dipinjam untuk melihat eh, bukan dampak perilaku sosial, tapi dampak perilaku belajar. Sehingga dikenal istilah spesifik, yaitu classroom action research atau penelitian tindakan kelas. Jadi, komunitas sosialnya adalah komunitas kelas. Jadi, si penelitinya bukan kepala sekolah, si penelitinya adalah guru, karena yang diteliti adalah siswa. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu milik dia sendiri. Dia punya otoritas terhadap siswa. Dia manajer di kelas. Manajer di kelas adalah guru. Kalau pengelola berarti dia manajer di dalam pengelolaan sanggarnya dia. Peserta-peserta sanggar itu adalah ini. Jadi kalau dia punya kuasa, dia punya ini teman. Jadi umumnya action research atau classroom action research atau PTK itu dilakukan oleh guru. Yang bukan guru tidak boleh justru ya kan. Misalnya eh, Bu Lesa bukan guru, tapi meneliti di sekolah, tapi dengan PTK, ya kan? Kan begitu ya. Nah, itu tidak bisa. Nah, PTK dilakukan oleh pelaku yang ada di dalam komunitas itu untuk melihat apa siswa atau peserta, gitu kira-kira. Tapi kalau hadirnya di luar kelas, di luar pelaku, berarti pakai metode yang lain, yang bisa kolaboratif dengan guru, pakai eksperimen atau apa gitu ya. Ini. Nah, cirinya adalah action research maupun classroom action research itu berbasis pemecahan masalah di lapangan. Intinya ada satu yang lemah ingin ditingkatkan. Ya. Kemudian fokus pada perbaikan praktik. Jadi risetnya itu dilakukan untuk mencapai hasil sampai meningkat. Kira-kira begitu. Kemudian prosedurnya berupa siklus. Karena tujuannya ingin melihat dampak, berarti itu diulang-ulang. Kalau kurang berhasil, tambah lagi. Kurang berhasil, diulang lagi. Diperbaiki, diulang lagi. Perbaiki, diulang lagi. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Sampai menghasilkan treatment tentu. Ini sangat behavioristik ini ya. Kayaknya sangat behavioristik. Kemudian refleksi kritis di tiap aksi. Jadi setiap aksi selesai, tiap action, tiap treatment selesai, itu direfleksi, dievaluasi, diperbaiki, kemudian diulang lagi siklusnya. Itu. Nah, contoh dalam judul misalnya kalau di action research adalah penggunaan iklan layanan masyarakat untuk mengubah kebiasaan titik-titik pada masyarakat marginal atau di kampung kumuh titik-titik misalnya. Itu action research dalam lokus lingkungan masyarakat. Tapi kalau action research-nya di kelas, umumnya judulnya adalah peningkatan hasil belajar titik-titik atau peningkatan motivasi atau peningkatan apa dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada seorang peneliti antropologi seni ingin mengetahui apakah kreativitas siswa ditentukan oleh keterbatasan media berkarya atau tidak. Penelitian dilakukan di sebuah desa. Peneliti ingin melihat bagaimana kompleksitas bentuk visual meskipun media hanya menggunakan spidol 3 warna saja. Selama pengamatan, setting ini sudah dikondisikan sejak awal. Itu, Bapak Ibu. Ya, ini boleh dilakukan di lingkungan sendiri. Kalau inginnya melihat perilaku spesifik karena ada kontrol lingkungan, berarti metode penelitian atau jenis penelitian yang bisa dipakai adalah observational research atau penelitian observasional. Nanti jenis observasi yang harus dipilih adalah control observation atau observasi terkendali.
di buku Miles Zeberman ada, di buku Prof. Cecep metodologi penelitian ada membahas eh, observasi terkendali. Ya, contoh yang melakukan adalah Clifford Geertz dalam penelitian seni rupa anak-anak Bali di bukunya itu, ya, peneliti antropologi itu meneliti di komunitasnya. Nah, ciri khasnya adalah berarti ini juga boleh dilakukan oleh guru. Guru boleh nggak pakai action research. Dosen boleh, seniman boleh meneliti di komunitasnya sendiri. Kalau ingin melihat dampak dari setting lingkungan tertentu, maka observational research atau controlled observasi. Dilakukan dalam lingkungan yang dikontrol secara ketat. Ini mirip-mirip dengan eksperimen, Bapak Ibu. Dalam kuantitatif mirip-mirip dengan eksperimen. Tapi ini nggak statistik. Tidak dengan data numerik. Datanya tetap dana peristiwa atau data informasi. Sehingga tetap tidak kuantitatif. Disebut kuantitatif karena menghasilkan data angka. Prosedurnya sistematis terukur. Ya, perilaku subjek diamati dalam kondisi yang sama dan dapat diulang. Mendalami proses makna dan pola perilaku. Nah, ilustrasi keempat adalah ada seorang pelukis bereksperimen. Misalnya Pak Bangkit bereksperimen. Atau Pak Godam bereksperimen. Atau Pak Budi bereksperimen. Atau Bapak Ibu bereksperimen estetik nih. Nah, seorang pelukis bereksperimen estetik dalam menciptakan karya tertentu yang menjadikan dengan menjadikan praktiknya melukis dia itu sebagai metode utama dalam penelitiannya. Nah, ia kemudian mendokumentasikan setiap kegiatan kreatifnya dia dari awal sampai akhir ya untuk merefleksi tiap tahapan-tahapan proses kreatif ya untuk menjawab masalah-masalah riset yang dikemukakan dia. Kalau ini dilakukan, seorang seniman meneliti dirinya sendiri dalam berkarya tentang apa yang dialami, tentang bagaimana cara dia belajar menentukan gagasan, tentang bagaimana dia memanipulasi media, ditulis menjadi ilmu pengalaman hidup ceritanya gitu. Itu disebut sebagai practice based research. Mirip nggak Bapak Ibu dengan autoetnografi? Mirip. Hanya saja yang keempat ini ilustrasi untuk base practice. Maaf, untuk practice base yang berbasis kegiatan. Ini kemudian berkembang dalam riset seni, kadang disebut sebagai art practice based research. Ada yang menyebut sebagai art practice as research. Kemudian di orang-orang di kafe, kadang orang desain, kadang muncul namanya design based research atau ragam istilah itu. Intinya sama, yaitu practice based research. Nah, kadang-kadang pendekatan metodologi ini itu juga dipinjam sebagai pendekatan mengajar di luar konteks penelitian. Sehingga di artikel-artikel riset pendidikan seni terkini di berbagai artikel pendidikan itu beberapa disebut sebagai pendekatan pembelajaran berbasis praktik atau practice based art learning. Itu ada begitu. Itu tentu terinspirasi dari metode practice based research. Ini Bapak Ibu. Nah, cirinya adalah praktis seni sebagai proses memproduksi pengetahuan ilmiah. Jadi diyakini bahwa setiap seorang seniman itu berkarya, di situ ada ilmu yang bisa diungkapkan, kan gitu. Nah, tulisannya itu bergaya reflektif, merefleksi apa yang dilakukan. Nah, gaya refleksinya kan sama dengan action research, merefleksi kan. Nah, ini juga merefleksi secara kritis tentunya. Nah, ada dua hal yang diproduksi oleh practice based research Bapak Ibu. Yang pertama adalah karyanya yang jadi, kedua adalah prosesnya. Nah, karya itu memiliki posisi selain sebagai karya yang dihasilkan, juga sebagai data itu sendiri. Jadi dia memproduksi data lewat yang itu. Sedangkan proses berkarya itu statusnya sebagai sumber-sumber pengetahuan ilmiah. Itu nanti menghasilkan apa ya sumbangan keilmuan dari sisi prosedur penelitian. Mungkin riset berkesenimanannya itu akan memberi dampak teori bagi metode penciptaan. Itu kira-kira Bapak Ibu. Oke. Sepertinya berdasarkan identifikasi saya berdasarkan jenis-jenis penelitian kualitatif dan perkembangannya, hanya satu, dua, tiga, hanya 4 jenis penelitian ini yang mengakomodasi meneliti pada diri sendiri atau lingkungan sendiri atau kelompok sendiri. Selebihnya kayaknya saya belum menemukan. Bila Bapak Ibu menemukan, boleh nanti didiskusikan di kemudian hari. Jadi tidak usah risau kalau Bapak Ibu ingin meneliti
diri sendiri. Termasuk Bapak Ibu yang S2-nya mungkin penciptaan. Mungkinkah saya meneliti dengan desain penciptaan? Silahkan pakai practice based research. Karena prodinya prodi pendidikan, ya, sebisa mungkin ada manfaat-manfaat teoritis atau manfaat praktis di bidang pendidikan yang bisa dibangun lewat practice based research ini. Agar ciri khas riset-riset pendidikan seni itu bisa tetap nampak walaupun yang diteliti adalah aktivitas berkesenian. Ada yang didiskusikan, Bapak Ibu? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nanti kita diskusi lagi. Karena ada 3 pertanyaan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu. Oke. Subjek yang diteliti itu kan kita meneliti seseorang ya. Kita meneliti seseorang. Nah, seseorang yang kita teliti itu disebut apa? Apakah kita menyebutnya partisipan? Apakah kita menyebutnya informan? Apakah kita menyebutnya narasumber? Ataukah menyebutnya responden? Kan gitu. Kapan kita menyebut dia informan, kapan kita menyebut narasumber, kapan kita menyebut partisipan. Ini yang sering keliru dalam proposal-proposal penelitian, bahkan dalam sesi ujian sekalipun. Ya, kalau saya meneliti seseorang, dia pelakunya, itu disebut apa? Kalau saya meneliti manusia, itu dia bukan pelakunya nih. Itu disebut apa? Kalau saya meneliti karya bukan manusia, tapi ada unsur manusia yang saya mintai pendapat. Dia disebut apa? Kan gitu kan? Tentu posisinya beda ya Bapak Ibu. Antara meneliti yang sasarannya adalah pelaku manusia dengan manusia yang saya mintai keterangan atau mintai data untuk fenomena di luar dia yang saya teliti. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu. Kapan itu disebut partisipan, kapan itu informan, narasumber, atau mungkin sama saja. Silakan Bapak Ibu. Ya, nggak boleh googling ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau googling, nggak asik kan. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ngarang aja boleh tidak apa-apa. Sepanjang yang kita tahu. Oke, silakan. Bu Hasni belum dengar suaranya sejak tadi. Silakan. Harus salah ya Bapak Ibu ya. Harus salah ya Bu Hasni ya. Silakan. Ya, izin Bapak, mungkin perbedaan menurut saya, kalau partisipan itu eh, orang yang terlibat langsung atau mengalami fenomena langsung dalam penelitian. Mhm. Kemudian kalau informan itu apa ya, orang yang memberikan informasi. Dalam konteks informasi tersebut mencangkup pada penelitian kita ya, atau apa ya, objek penelitian yang harus kita teliti. Kemudian kalau narasumber itu ahli atau otoritas. Kemudian kalau responden itu menurut saya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mungkin seperti siswa, guru, gitu. Terima kasih Pak. Informan kan juga diberi pertanyaan ya Bu ya. Ya. Ya, baik. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu dalam waktu yang terbatas. Kira-kira ini Bapak Ibu, ragam subjek penelitian itu bisa disebut partisipan, bisa disebut informan, bisa narasumber, bisa responden. Posisinya beda-beda Bapak Ibu. Nah, sasaran penelitian itu macam-macam Bapak Ibu. Sehingga itu disebut subjek dengan istilah tertentu. Sasaran pertama adalah orang yang terlibat sebagai pelaku utama Bapak Ibu. Misalnya Pak Izan meneliti musisi, ya musisinya itu adalah pelakunya. Atau Bu Kembang meneliti siswa kelas kelas 12A misalnya. Ya, siswa itu adalah pelaku utamanya karena saya meneliti dia ya, dalam fenomena atau kasus yang diteliti. Ya, ya, harus di kasus yang kita teliti atau dalam fenomena yang kita teliti, pelaku utamanya atau orangnya. Ya. Ibarat kata kalau kita meneliti tentang apa namanya eh, tentang jaringan metabolisme tumbuhan. Ya, tumbuhan yang kita bedah, yang kita lihat di mikroskop itulah seakan-akan itu partisipannya.
Ya, kalau kita meneliti jaringan reproduksi tikus, ya tikus kita belah, kita lihat ya seakan-akan ya itulah partisipannya. Jadi yang ingin kita lihat, yang ingin kita teliti, kok itu manusianya, berarti itu partisipan. Nah, dengan demikian cara mengumpulkan datanya dengan wawancara dan dengan observasi, kan ya, dengan wawancara dan dengan observasi. Ya, karena kita ingin melihat bagaimana pola berlaku si partisipan itu. Kemudian yang kedua adalah sasaran penelitian bisa berwujud orang di luar pelaku utama. Dia bukan pelaku utama nih. Nah, misalnya kalau yang diteliti adalah siswa, berarti dia gurunya. Atau kalau yang diteliti adalah guru, berarti di luar peneliti itu berarti mungkin kepala sekolah atau siswa. Nah, contoh sebuah penelitian ketika ingin melihat apa namanya motivasi belajar siswa di kelas A. Berarti siswa di kelas A itu adalah partisipan. Gurunya informan kan gitu ya. Beda lagi dengan penelitian misalnya adalah kompetensi guru dalam mengajar melalui kurikulum merdeka ya kan di SMA titik. Kalau kita berarti siswanya itu bukan pelaku utama, ya kan? Siswanya statusnya sebagai informan karena kita meneliti kompetensi gurunya. Namun memiliki informasi penting tentang pelaku utama yang diteliti. Tapi ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilakukan lewat wawancara. Ya, mengapa? Karena informasi yang digali sama mengajukan pertanyaan. Wawancara itu sama mengajukan pertanyaan, gitu ya. Kemudian sasaran penelitian yang ketiga adalah orang yang ahli, ya, khusus yang ahli, ya, yang expert, yang dianggap pakar ya. Dalam ini salah ketik, mohon maaf, dalam fenomena atau kasus yang sedang diteliti. Mungkin saja nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan kekerabatan, ya. Tapi hubungannya itu hubungan apa ya, sanat akademik ya, atau hubungannya sanat pengetahuan lah, kira-kira. Bukan sanat genetik ya. Atau mungkin sesepuh bisa lah genetik, sesepuh yang tidak terlibat langsung sebagai seorang pelaku. Dia bisa ahli atau dia memiliki pengalaman mendalam yang pernah berkaitan dengan apa yang kita teliti. Misalnya kita meneliti di suatu sekolah apa-apa tertentu ya, ada mantan kepala sekolah yang sudah nggak tugas di situ. Tapi program itu dulu awalnya itu muncul di eranya dia misalnya. Kita jadikan dia narasumber. Yang dianggap berpengalaman, punya banyak tahu, atau dia ahli. Jadi bisa saja dosen, bisa saja pakar, bisa saja profesor, itu bisa jadi narasumber. Misalnya peneliti lain yang lebih expert di bidang batik misalnya, itu kita jadikan narasumber. Walaupun tidak terlibat langsung dalam fenomena yang kita teliti. Ya, yang kedua bisa narasumber itu orang yang memang dulu sudah pernah berkecimpung atau tokoh yang secara tidak langsung terlibat tapi memiliki peran penting itu bisa narasumber. Caranya dengan wawancara. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara. Kemudian yang terakhir adalah orang ya, sasaran penelitian orang yang kita harapkan dapat memberi respons akurat atau tanggapan spesifik tentang masalah yang kita teliti. Ini subjeknya disebut sebagai responden. Tekniknya tidak dengan wawancara, ya, tidak dengan observasi, hanya lewat angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner dengan wawancara sama-sama berisi daftar pertanyaan. Tapi pertanyaan angket biasanya cenderung terikat atau pertanyaan-pertanyaan terbatas yang jawabannya hanya membutuhkan respon, tidak membutuhkan uraian. Jawabannya ya, tidak, pernah atau tidak, sering, kadang-kadang, agak ini, gitu kan. Nah, atau mencentang angka 1, 2, 3 itu angket atau kuesioner. Jadi ada pertanyaan, tapi jawabannya tidak untuk menguraikan. Jadi jawabannya itu cenderung tertutup, hanya memberi respon ya, tidak, benar, tidak, kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, dalam wawancara Bapak Ibu sebaiknya terutama untuk narasumber, terutama untuk partisipan itu sebaiknya dilakukan secara langsung, tidak dengan wawancara online, tidak dengan wawancara tertulis gitu. Mengapa? Karena ini partisipannya. Karena kondisi psikologis, perasaan-perasaan,
Apalagi kalau risetnya menggali pengalaman personal siswa misalnya. Nah, itu jelas harus observasi langsung, jelas harus wawancara mendalam. Tapi kalau sekelas narasumber karena kesibukan dan apa, dia pejabat tinggi gitu ya, nggak bisa ketemu banyak orang, misalnya narasumbernya adalah presiden, gitu ya. Ya, mungkin dengan tertulis. Tapi data utamanya tetap, primernya tetap partisipan itu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah sebentar Bapak Ibu. Ini yang ketiga Bapak Ibu ya, bukan yang kedua ya. Nah, ini maaf, ini harusnya angka yang ketiga ya. Partisipan penelitian apakah boleh tunggal, beberapa, ataukah harus banyak Bapak Ibu? Dan berapa jumlah yang ideal? Silakan. Bu, siapa yang mau merespon? Boleh? Bu Stefani belum ada suara ini hari ini. Jadi silakan. Bapak, kalau menurut saya bisa tunggal, bisa beberapa, bisa banyak. Yang penting dia pelaku utama dalam suatu Baik. penelitian. Kalau dia Menurut saya. beberapa itu 10 orang, itu beberapa, atau 2 orang itu sudah dianggap beberapa, atau ada jumlah ideal Bu untuk beberapa? 2 orang kayaknya bisa, Pak. Beberapa ya. Ya. Kalau banyak itu yang disebut banyak berapa menurut Ibu? Lebih dari 30 itu banyak, atau lebih dari 100 itu banyak? Misalnya dalam kelompok ini ya, ensemble gitu, tim ensemble musik itu ada 10 sampai 15 orang, Iya. semua pelaku utama gitu, Pak. Baik. Nah, ini tantangan bagi riset kualitatif. Karena nggak ada rumus sampling layaknya penelitian kuantitatif. Ya. Ada rumus sampling kalau kuantitatif. Kalau populasinya sekian, sampelnya berapa. Tapi kalau kualitatif cenderung purposif. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan, bolehkah saya penelitian kualitatif meneliti 1 orang saja? Ya kan? Kalau meneliti lebih dari 1 itu sebaiknya berapa? Kan begitu. Kalau harus banyak itu banyaknya seberapa? Apa kriterianya? Nah, apakah layak sebuah penelitian disertasi itu yang diteliti hanya 1 orang misalnya? Kadang-kadang dalam pengalaman saya menguji itu ada beberapa dosen yang mengatakan dan memberi saran kenapa lokusnya cuma 1 atau kenapa cuma 1, coba beberapa biar datanya lebih komprehensif kan begitu ya. Alasannya adalah biar lebih komprehensif. Tidak sepenuhnya masukan itu benar Bapak Ibu. Karena bergantung lagi-lagi ke fokus penelitiannya. Apakah cukup 1 orang atau beberapa? Bergantung dari apa yang diteliti. Ya kan? Bergantung dari rumusan masalah apa yang ingin dilihat di situ. Ya, jadi bisa tunggal beberapa atau banyak. Berapa jumlah yang ideal? Bergantung karakteristik subjek yang diteliti. Karakteristiknya ini Bapak Ibu. Pertama adalah ada ilustrasi yang pertama. Sebuah studi bertujuan untuk mendeskripsikan riwayat seorang seniman. Jadi saya peneliti, misalnya Bapak Ibu meneliti seorang seniman ingin mendeskripsikan riwayat seorang seniman. Tentu ini bukan seniman sembarangan ya. Ya, adanya dipilih seniman A itu kan karena pertimbangan matang. Karena dia paling tua di Indonesia misalnya, atau dia paling populer untuk saat ini, atau itu yang paling kontemporer, itu yang paling kontroversial, atau yang karyanya capaian pembeliannya paling mahal di Indonesia misalnya, atau paling kaya, atau paling muda, atau apapun itu, tentu ada pertimbangan mengapa menetapkan 1 orang seniman itu. Ya, dalam membangun karir industri musik, ya, dengan memberikan rincian konteks yang lengkap dan kaya ya tentang proses belajarnya dia, bagaimana negosiasi estetiknya, bagaimana waktu ke waktu dia proses berkaryanya seperti apa. Bila ada seorang peneliti yang ingin bertujuan untuk mendeskripsikan riwayat seseorang seniman, berarti ini jelas jumlah partisipannya tunggal. Boleh penelitian kualitatif semacam ini, Bapak Ibu. Ya, datanya boleh digali lewat wawancara pada ini. Dia berarti sebagai partisipan ya. Kalau mau orang tuanya, mau temannya, kasihnya, sesama seniman yang kenal dia, berarti status yang lain itu sebagai informan saja. Walaupun sama-sama wawancara. Kemudian bisa observasi, bisa dokumen, bisa teknik yang lainnya. Kemudian ilustrasi kedua,
kadang-kadang ada juga seorang peneliti kualitatif ingin mengumpulkan data yang dilakukan kepada para keturunan Tionghoa. Misalnya judulnya adalah ekspresi estetik karya mahasiswa keturunan Tionghoa misalnya. Ini misal, pengumpulan data dilakukan kepada para keturunan Tionghoa yang kuliah di Prodi S1 Seni Rupa UNES. Terdapat 35 mahasiswa yang berlatar belakang keturunan Tionghoa. Nah, ini sekaligus analog dengan riset Bangkit yang pernah dipresentasikan beberapa minggu lalu ya, meneliti anak-anak yang punya pengalaman masalah mental gitu ya. Mungkin ada banyak, ada beberapa atau ada 50, ada berapa, ya kan? Ini berarti statusnya sama dengan yang ilustrasi ini. Ya, mahasiswa yang berlatar belakang Tionghoa kebetulan 35. Meskipun peneliti menemukan bahwa meskipun cita-cita soalan mereka berbeda, jadi 35 itu kan pasti berbeda-beda tuh latar belakangnya. Namun pada penelusuran mahasiswa ke-26 terdeteksi banyak tema yang mulai berulang. Oh kok cenderung perulangannya sama ya, cenderung si A, si B, si C kok menunjukkan kecenderungan yang terpola 4 pola misalnya ya. Sampai data ke-26. Berarti disinilah peneliti memutuskan, sebentar, ini yang bawah bukan 15 ya. Maka ketika sampai ke 26, peneliti memutuskan mencukupkan partisipannya dari 35 tadi. Atau mungkin 100 mencukupkan sampai ke 26 saja. Karena sudah terbangun pola yang memberikan kecukupan data. Sehingga tercapai kecukupan data partisipan, maaf bukan 15 tapi 26. Ini misalnya. Oke. Jadi tidak harus meneliti semuanya. Tapi ketika itu sudah tercukupi maka dirasa cukup. Nah, ini berarti partisipannya banyak dan ditentukan secara proportif. Proportif itu bertujuan sesuai dengan tujuan tertentu untuk melihat pola ekspresinya misalnya. Kalau sampai ke 26 kok cenderung berulang, tambah lagi 27, 26, 27 sampai 30 misalnya kok ulangannya cenderung konsisten ya udah saya cukupkan 30 misalnya ya. Silahkan. Berarti partisipannya ada 30 yang ditentukan secara proportif. Kemudian ilustrasi ketiga, Bapak Ibu, adalah sebuah studi mengeksplorasi karakteristik belajar pada sekelompok mahasiswa baru. Jadi, saya misalnya meneliti bagaimana kecenderungan karakter belajar mahasiswa S3 Pendidikan Seni mahasiswa baru. Berarti kan Bapak Ibu nih. Ya, kebetulan Bapak Ibu jumlahnya hanya 10 orang. Berapa partisipannya? Ya 10 orang itu. Ya kan? Mengapa 10? Karena hanya sejumlah itulah mahasiswa yang terdaftar. Berarti ini beberapa atau sedikit. Itu Bapak Ibu. Jadi kategori jumlah partisipan itu bisa tunggal. Tunggal itu bisa dalam bentuk orang atau tunggal itu dalam bentuk komunitas. Kan Bapak Ibu meneliti satu grup, nah gitu ya, itu tunggal termasuk. Kalau bicara dalam konteks grup ya atau entitas. Nah, Bapak Ibu, pekan depan insya Allah kita bahas soal teknik analisis data dan display datanya. Teknik analisisnya dan displaynya. Nanti ada gaya analisis naratif, ada gaya analisis yang lain-lain, termasuk bagaimana mendisplay untuk data visual, mendisplay data gerak, mendisplay data musik. Ya. Untuk topik kita kali ini, Bapak Ibu, untuk teknik dan dilema dalam penetapan metode penelitian, bila ada yang ingin didiskusikan, saya silakan. Permisi Pak Eko, Monggo, Pak. itu tapi ada 3 hal yang ditanyakan Pak Eko, tetapi mungkin ada ini dari saya mungkin tumpang tindih itu mengenai subjek, objek, sasaran dan fokus penelitian. Kemudian bagaimana membedakan itu? Karena istilah ini ya. Subjek, objek, sasaran dan fokus penelitian. Oke, terima kasih. Saya tak stop share Bapak Ibu. Saya ganti pakai Microsoft Word. Sudahkah terlihat Bapak Ibu Microsoft Word-nya? Sudah Bapak. Ya, baik. Pertama ada istilah subjek penelitian, objek penelitian, kemudian sasaran
penelitian, kemudian fokus penelitian. Baik. Dalam beberapa penjelasan dalam buku-buku metode penelitian, Bapak Ibu, subjek ini pasti mengacu pada unsur manusia atau unsur per person ya. Kemudian objek penelitian itu pada unsur peristiwa atau benda atau non person. Nah, yang kadang membuat kerancuan itu yang ini Bapak Ibu ya. Kapan kita itu sebut sebagai subjek penelitian, kapan itu kita sebut sebagai objek penelitian. Intinya kalau kita sebut itu subjek berarti itu unsurnya manusia, kalau itu objek berarti unsurnya non manusia. Contoh pertama, misalnya sebuah judul penelitian eh, ekspresi eh, penari dalam titik-titik kasih pengalaman estetik pelukis yang gampang dalam berkarya kontemporer titik. Nah, ini judul penelitian misalnya. Berarti kan seorang peneliti ingin meneliti tentang pengalaman estetik. Nah, jelas pengalaman itu milik manusia. Jelas subjeknya sama dengan manusia. Ya. Berarti objek yang diteliti apa Bapak Ibu? Berarti apa? Apakah ada objek yang diteliti? Bila seorang peneliti ingin menelusuri data lain selain data manusia, misalnya hasil karyanya ingin diteliti juga sebagai dampak dari pengalaman estetik mereka, bila itu ditanyakan di dalam rumusan masalah, atau itu menjadi bagian dari data pendukung untuk mengungkap pengalaman, walaupun nggak ditanyakan, bila itu dibutuhkan, maka status objek karya, objek penelitian dia adalah eh, karya. Kemudian ada judul yang berarti objek si subjek manusia statusnya disebut sebagai partisipan. Subjek manusia ini statusnya sebagai partisipan. Berbeda dengan judul yang dua, Bapak Ibu. Judul yang kedua adalah misalnya karakteristik visual. Misalnya narasi visual pada lukisan kontemporer karya pelukis Bangkit Sanjaya. Misalnya, Bapak Ibu. Ini. Nah, berarti karena ini menelitinya fokusnya itu pada objek karya, narasi visual pada lukisan, ya. Berarti di sini objeknya adalah lukisan atau karya. Objeknya ya. Apakah ada subjek ketika si peneliti ingin membutuhkan data si pelukisnya, apakah itu ditanyakan dalam rumusan masalah atau tidak, ketika itu dibutuhkan di dalam rancangan penelitiannya, maka ada subjek, yaitu senimannya. Ya. Ini nggak akan terjadi kalau riset ini hanya riset dokumen saja, atau riset teks estetik saja, misalnya karya seniman maestro yang sudah meninggal, misalnya karya Sujoyono, karya Van Gogh misalnya, kan senimannya udah nggak ada. Kalau studinya hanya studi estetik saja, misalnya mata kuliah semiotika, silahkan mahasiswa berlatih analisis semiotik terhadap karya. Berarti kan nggak ada subjek manusianya, berarti hanya ada objek saja. Nah, jelas si peneliti butuh data seniman, dan senimannya masih ada, sekarang sedang kuliah misalnya, berarti subjeknya adalah seniman ya, atau manusia. Tapi status seniman ini kan informan. Karena perilaku seniman kita nggak menjadi fokus kita.
Fokus kita kan studi teks, narasi visual pada lukisan. Ya. Ini studi teks. Ini informan karena seniman sebagai apa ya? Sebagai data tambahan untuk si peneliti mengurai estetik lewat studi narasi visual. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, kecuali kalau judulnya adalah pengalaman estetik ini eh, dalam narasi visual karya lukisan titik. Nah, itu berarti status senimannya sebagai eh, partisipan. Itu eh, Pak Budi, kira-kira perbedaan antara objek dan subjek penelitian. Kemudian ada istilah lain namanya sasaran penelitian. Saya cenderung menyatakan sasaran dan fokus itu sesuatu yang sama. Karena ini apa ya? Ya bahasa Inggrisnya sama. Kalau diterjemahnya kan fokus. Hanya ini fokus di terapan dari bahasa Inggris fokus. Kemudian kalau ini kan sasaran. Satu pakai bahasa Indonesia, satu pakai serapan dari kata fokus. Ya. Nah, di dalam buku penelitian yang paling nampak jelas dibahas itu bukunya Prof. Cecep. Sasaran atau fokus itu apa, siapa, di mana. Ya, apa itu ikhwal yang diteliti, meneliti estetiknya kah, meneliti apakah ikhwal ya, baik pada data dokumen, pada riset dokumenter atau pada riset perilaku manusia, silakan. Ikhwal apa ya yang diteliti, meneliti estetika, meneliti kreativitas, meneliti apa, itu apa. Jadi apa, siapa, siapa kan berarti ini subjek. Nah, siapa yang diteliti itu karyanya si A, karyanya si B, karyanya si C ya. Dan di mana? Nah, di mana itu eh, istilah riset, istilah kualitatif kadang disebut sebagai lokus penelitian. Nanti yang menyebut sebagai lokus penelitian. Nah, di dalam bab 3, di dalam penerapan metodologi penelitian, di struktur sistematika menulis biasanya sesuai kaidah selingkung, ya, ada yang disendirikan. Ini namanya subjek dan objek penelitian. Ya. Ada yang dijadikan satu menjadi fokus penelitian, ada yang sasaran, ada yang versi kuantitatif itu menyebutnya dia tidak menyebut sebagai fokus atau sasaran, tapi dia menyebut populasi dan sampel. Istilahnya macam-macam. Jadi panduan-panduan yang kuantitatif itu menyebutnya populasi dan sampel. Apa isinya ya? Objek atau subjek penelitian atau sasaran penelitian. Jadi apa, siapa, di mana itu jauh lebih general. Di dalam sasaran fokus penelitian itu kan melibatkan objek tertentu, melibatkan fokus tertentu. Begitu. Ada juga metode penelitian dalam kualitatif itu langsung lokasi atau tempat penelitian. Kadang ini berdiri sendiri dalam subbab tersendiri ya, berdasarkan panduannya masing-masing. Ini kalau dijelaskan di bab 4 jadinya kan gambaran umum. Gambaran umum setting penelitian. Kadang berdiri di subbab sendiri, kadang menjadi satu dengan langsung pembahasan, macam-macam. Nah, itu beda-beda ya, sesuai dengan yang disepakati di institusi. Itu. Saya kira itu Pak Budi. Apakah ada tanggapan lain dari Pak Budi atau Bapak Ibu ada pendapat lain? Saya silakan. Ya, terima kasih Pak Eko. Sami Pak Budi. Baik. Silakan Ibu dan Bapak bila ada yang akan didiskusikan lagi, saya silakan. Baik, Pak Eko mau bertanya sedikit. Silakan. Ya, terkait dengan penelitian saya itu kan penelitiannya berfokus pada generasi muda. Hmm, Tadi kan apa dikatakan ketika data itu sudah cukup maka apa apa tadi? Berhenti. Eh, Iya Hmm, gitu, Pak Eko. ya. Itu gimana? Kalau pada generasi muda itu gimana ya? Atau judulnya apa, Bu? Kalau belum Eksistensi, jadi ya secara umum aja. ya, Eksistensi. eksistensi lagu ciptaan
Mm-mm. Rafli Kande Mm-mm. dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada Mm-mm. generasi di kota Banda Aceh. Generasi muda di Di kota. kota Banda Aceh. Baik, ini harus ditetapkan oleh oleh peneliti, Oh, eh, baik. oleh peneliti ya. Kemungkinan pertama adalah generasi muda di Banda Aceh. Berarti kan kalau kita berpikir ala penelitian kuantitatif itu kan dari apa namanya, dari 1 juta populasi Aceh, ya kan, usia muda adalah 50% misalnya. Berarti ada 500.000 misalnya kan. Kan harusnya Ya. diteliti semuanya. Kan gitu kan, ayo, kan harus diteliti semuanya. Nah, hanya saja kalau itu kuantitatif, berarti kan ada teknik sampling tersendiri yang sudah ada rumusnya. Ada tabel sampel sendiri. Tinggal kalau ini pakai metode sampel apa, tinggal kayak itu. Enak kalau kuantitatif ya. Tapi kalau kualitatif kan harus purposif. Ya. Nah, agar ini tidak terlalu umum menyulitkan peneliti, ya kan? Tentu misalnya ini diujikan dalam sidang akan begini. Berapa jumlah generasi muda? 500.000 menurut data statistik. Apakah kamu meneliti semuanya? Oh, 1 hari satu berarti butuh 500 hari. 500 hari itu berapa bulan? 360 hari, 360-an itu kan 1 tahun ya. Berapa aja? Hampir Tahun. 2 tahun ya. Itu baru 1 orang ya kan. Belum nanti mau lulus kapan. Gitu kan. Berarti harus purposif. Berarti Ibu Kembang Ayu harus menentukan secara purposif. Caranya adalah Ibu bisa lari ke kasus tertentu. Kasus tertentu misalnya eh, di wilayah mana lagu Refli Kande ini populer. Misalnya ya. Misalnya ini lagu Raffi Kande itu lagu apa sih, Bu? Lagu nasional atau lagu. Rafli Kande itu nama orang, nama Nah, itu lagu senimannya apa? ya. Lagu Aceh, Lagu lagu tradisional. tradisional atau lagu apa ya? Kalau yang berlangsung turun temurun kan tradisional ya. Mm-mm. Iya, Kalau di itu kan berarti sekarang kan masih hidup ya orangnya. masih ada. Hmm. Atau lagu yang genrenya genre tradisional aja ya. Iya. Nah, genrenya genre lagu tradisional aja, tapi ini atau istilahnya apa di dalam musik mungkin ada istilah tertentu. Atau dia itu populer di mana? Ya kan, populer di mana? Bisa ke ibu mengarah pada alokasi di mana itu paling populer di tempat tertentu, di desa tertentu. Gitu. Atau ibu meneliti atau bila ini banyak dinikmati di secara digital, gitu ya, pada platform apa? Ya, ada platform apa itu ya? Platform Spotify atau apa gitu kan? Atau pada kanal YouTube, misalnya ada YouTube-nya Rafli Kande yang itu bisa disaksikan banyak orang, di situ banyak yang komen, ya kan? Nah, sehingga di sini Ibu tadi studi kasus pada platform YouTube. YouTube-nya namanya apa? YouTube. Yes. Kan ini Ibu. Berarti lokasi penelitian difokuskan ke situ biar bisa menjangkau kan gitu. Nah, ini. Nah, eh, pastikan bahwa peminatnya itu peminat generasi muda. Contoh kalau di musik-musik genre Jawa itu kayak Derboy kalau di sini atau siapa ya kan. Sekalipun untuk musik-musik genrenya Jawa tapi kan peminatnya itu kan orang-orang di usia-usia muda gitu kan. Apakah kecenderungan itu sama dengan musik ciptaan Raffi Kande dan seterusnya ya. Kalau itu semua itu disukai lintas usia karena ibu fokusnya ke generasi muda, maka identifikasi. Nah, berarti apa namanya partisipannya kan dipilih yang komen, ya kan? Yang komen atau mungkin yang like. Kalau like, subscribe itu kan ini misal saja ya, Bu ya.
itu kan Iya. semua bisa. Tapi yang komen mungkin ada beberapa. Dicatat beberapa yang komen itu ditelusuri, bisa nggak itu dihubungi, di Japri, di WA, kirim pesan, ya kan? Nah, nanti untuk wawancara mendalamnya, untuk angketnya atau untuk membangun respon apa itu mungkin bisa via online. Data dokumennya berarti data dokumen online, history chat itu. Kemudian kalau ingin wawancara mendalam berarti dipilih siapa yang paling eksis dan siapa yang paling bisa ditemui. Itu. Itu kalau berbicara soal di mana kita meneliti, lokusnya, dan bagaimana kita menetapkan sasaran. Jadi berdasarkan siapa yang komen. Nah, tapi itu kan sulit meneliti nilai karakter. Ya kan sulit, Bu. Sulit sekali meneliti nilai karakter pada generasi muda yang banyak. Pun kalau kita batasi yang aktif di sosmednya atau di platformnya Rafli Kande, gimana bisa kita meneliti nilai karakter dari data dokumen chat? Kan nggak bisa. Karena nilai karakter, karena karakter itu adalah sebuah proses perilaku. Hanya bisa dicari lewat data perilaku. Kan harusnya pakai observasi data perilaku kan. Ya, Iya. karena ini sulit, berarti harus direvisi. Ini hampir sulit dilakukan, kecuali ibu benar-benar melihat bagaimana seseorang itu mendengarkan lagu itu, terus kemudian dia menerapkan, menginternalisasikan nilai-nilai di lagu itu menjadi perilaku kan. Kecuali kalau bisa kan. Kan sulit banget ya, apalagi jumlahnya banyak. Berarti harus disesuaikan. Eh, bisa juga ibu penelitiannya itu studi kasus pada fans club yang apa ya? Kan biasanya ada apa ya? Klub fans ya, fans tertentu itu ya. Kan ada itu fans fans JKT48 ini fansnya siapa tergabung dalam kelompok fans atau fans sepak bola itu kelompoknya ultras, kelompoknya apa kalau sepak bola Persija itu Jackmania itu loh. Ya kan berarti kan ada anggota komunitasnya. Nah, cari kalau nggak mau online berarti cari anggota komunitas, komunitas penggemar. Nah, berarti studinya pada fans ini. Ini yang diasumsikan oleh peneliti secara proportif meneliti generasi muda kebanyakan. Mengapa kok diyakini ini lebih tepat? Karena dari sekian banyak yang mendengarkan lagu itu, ya kan, hanya kelompok yang ada komunitas lah yang paling menaruh perhatian besar terhadap ciptaan Rafli Kande. Sehingga pasti memiliki data yang jauh lebih bermakna daripada pendengar biasa gitu. Gitu ya, Bu Kembang ya. Jadi Iya. kalau memang ingin meneliti nilai karakter, berarti studi kasus pada fans club apa gitu. Hmm. Hanya itu jalannya sampai sementara ini. Bu Kembang mengajar di sekolah atau di Iya, kampus? di kampus. Di kampus. Oke, Mm-mm. bebas. Nah, kalau Bapak Ibu yang mengajar di sekolah ya, kalau mau meneliti tentang pendidikan formal sekolah ya ada masalah. Yang lebih. Tapi kalau dosen biasanya punya keinginan ingin kalau penelitiannya nggak sulit itu kayak nggak keren gitu. Semakin ribet kalau nggak ini kayak nggak dokter gitu ya. Biasanya keinginannya jauh lebih itu Bapak Ibu yang mengajar di pendidikan formal dasar menengah biasanya mengarah ke apa ya fenomena yang berkaitan dengan pembelajaran biasanya. Begitu ya Bu Kembang. Iya, baik Nah, Pak Eko. nanti kita diskusikan lebih lanjut ketika di sesi presentasi. Baik, Bapak Ibu, secara visual saya menginterpretasi nampaknya wajah-wajah Bapak Ibu sudah kelelahan, butuh istirahat. Mudah-mudahan pertemuan yang tidak lama ini bisa bermakna untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan bahas materi yang akan datang di pekan depan, di pekan ke-13. Selamat beristirahat, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Bersama Bapak Ibu, nanti rekamannya saya coba convert, saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Oke. Serinya Pak Eko. Oke. Ya, nanti saya satukan Pak, biar nggak terpecah-pecah ya. Baik. Oke.